Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, atau sore untuk Pak Andi selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal. Perkenalkan, nama saya Rifadini Ainur Rasyid. Di sini akan menjelaskan tentang paper dari emiten Indofood atau ICBP dan SMRA. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau CBP bergerak dalam bidang pembuatan mie dan bahan makanan, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi, makanan khusus, kemasan, perdagangan, transportasi, pergudangan, cold storage, dan jasa manajemen penelitian pengembangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki puluhan pabrik yang tersebar di Indonesia, Arab Saudi, Nigeria, Turki, Mesir, Kenya, Maroko, Serbia, dan Ghana. Selanjutnya ini sekilas company story dari CBP. Ya, CBP berawal dari grup produk konsumen bermerek Indofood yang mulai memproduksi mie instan pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 2009, pendirian PT Indofood CBP Sukses Makmur. Tahun 2010, pencatatan saham ICBP di Bursa Efek Indonesia. Dan tahun 2020, maka ICBP mengakuisisi 100% saham PCL, yaitu produsen mie instan dengan kegiatan operasional di Afrika Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Di sini ada merek-merek produk ICBP ya, ada 6 divisi, diantaranya mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, dan yang terakhir minuman. Selanjutnya ada risk factor dari emiten ICBP. Yang pertama ada risiko tingkat suku bunga. Risiko ini timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi ya. Yang kedua, risiko mata uang asing. Perusahaan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena pinjaman, penjualan ekspor, dan beberapa pembelian utamanya yang dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Yang ketiga ada risiko kredit. Risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan rekening koran dan deposito baru. Selanjutnya nomor 4, risiko harga komoditas. Ini yang menurut saya paling penting. Perusahaan menghadapi risiko harga komoditas terutama diakibatkan oleh pembelian bahan baku utama sendiri ya, seperti tepung terigu, minyak goreng, dan skim powder. Selanjutnya itu highlight untuk penjualan pada tahun 2021 yang didominasi oleh penjualan mie instan. ICBP mencatatkan penjualan sebesar 14,2 triliun rupiah pada kuartal 4 tahun 2021 atau tumbuh 11,3% secara year on year, dan secara kumulatif penjualan 2021 sebesar 56,8 triliun rupiah atau 21,8% year on year. Jadi penjualannya naik terus ya. Yang kedua, penjualan ini ditopang oleh kontribusi penjualan domestik maupun luar negeri yang tinggi. Sepanjang 2021, penjualan mie instan yang memiliki kontribusi 70% terhadap penjualan mengalami pertumbuhan penjualan paling besar dibanding segmen lainnya, yaitu sebesar 28,2 secara year on year dan 41,8 triliun secara kumulatif. Hampir semua segmen mengalami pertumbuhan penjualan pada tahun 2021. Namun hanya segmen penyedap makanan yang mengalami penurunan sebesar 0,6 secara year on year menjadi 2,8 triliun. Selanjutnya untuk margin profitability untuk emiten CBP, kenaikan penjualan turut berdampak pada kenaikan laba kotor sebesar 17,7 year on year menjadi 20,3 triliun serta kenaikan laba operasi sebesar 26,7 secara year on year menjadi 11,7 triliun. Laba bersih 2021 mengalami penurunan sebesar 3% year on year akibat rugi selisih kurs dari kegiatan pembiayaan yang belum terrealisasi menjadi 6,4 triliun.
GPM 2021 tercatat sebesar 35,7% atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 2020 sebesar 36,9% yang disebabkan oleh tingginya harga komoditas. EBIT margin mengalami kenaikan menjadi 20% tahun 2020 sebesar 19,7% yang disebabkan oleh rendahnya OPEX to sales ratio. Net profit margin mengalami penurunan menjadi 11,2% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,1%. Oke, selanjutnya untuk technical analysis ya. Pada hari ini, per tanggal 23 Mei 2022, saham CPP menyentuh garis supportnya di harga 7975. Yang dimana menurut saya kita bisa masuk di harga tersebut dengan memasukkan sebagian dari modal kita. Ya, jangan all-in. Dan jika harga saham mengalami penurunan ke support selanjutnya yaitu di 7827 atau minus 1,81% yang saya tandai dengan garis hijau, di sini kita bisa melakukan akumulasi beli ya untuk menurunkan minus kita. Dan jika tetap turun di harga 7581, kita bisa melakukan cut loss karena harga bisa mencapai support terbawahnya di 7214. Namun sebaliknya ya, jika harga saham CPP naik di resisten terdekat yaitu di 8450, harga saham kita akan berpotensi naik jika mengalami breakout menuju di harga 8736, yaitu resisten atasnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya merekomendasikan buy untuk saham ICBP dengan target harga 7.950 per lembar dengan potensi kenaikan sebesar 11,76%. Namun kita juga tidak bisa melupakan pada faktor resiko ya, yaitu yang terutama menurut saya paling penting untuk harga komoditas dan resiko nilai tukar mata uang asing. Oke, selanjutnya untuk saham SMRA. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, untuk highlight yang saya garis bawahi yaitu yang pertama, harga properti yang mulai naik. Yang kedua, prospek emiten properti terhadap program pemerintah yaitu program IKN atau Ibu Kota Negara. Yang ketiga, vaksinasi yang mulai merata di Indonesia. Dan yang keempat, investasi properti lebih menjanjikan bagi masyarakat. PT Summarecon Agung Tbk berdiri sejak 26 November 1975 dan telah listing di BEI pada 7 Mei 1990. Nah, PT ini memiliki jumlah saham yang beredar sebanyak 16,51 miliar lembar saham dan memiliki kapitalisasi pasar senilai 12,22 triliun rupiah. Nah, untuk komposisi pemegang saham mayoritas SMRA yaitu saham publik 54%, PT Semarop Agung 33%, dan PT Sinar Megah Jaya Sentosa 7%. PT Summarecon Agung Tbk memiliki aktivitas bisnis pengembang properti, investasi properti, serta rekreasi dan perhotelan. Untuk competitive advantage pada PT Summarecon Agung Tbk yaitu yang pertama, pengembang properti yang memiliki banyak inovasi konsep. Hal itu terbukti dengan sebanyak 486 hunian baru SMRA di Bogor terjual selama 2 hari. Yang kedua, salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga, banyak menerima penghargaan di bidang bisnis properti. Di antara yaitu Tribun Jabar 2021 Appreciation, BCI Asia Award 2020/2021, Golden Property Awards 2021, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan tentang Porter 5 Force Analysis untuk PT Summarecon Agung Tbk.
Yang pertama ada bargaining power of customer. Ini mendapat poin 2 dari 5. PT Summarecon Agung memiliki konsumen yang cukup loyal. Nah, hal ini terbukti dengan produknya yang laku keras di pasaran, seperti saat SMRA berhasil mencetak penjualan 97% pada saat launching Sriwijaya Komersial. Dan seperti yang saya katakan tadi, pada 2021 akhir kemarin, sebanyak 486 hunian terbaru Summarecon di Bogor habis terjual dalam 2 hari. Selanjutnya ada bargaining power of supplier. Ini mendapat poin 3 dari 5. PT Summarecon Agung dalam menjalankan bisnisnya menggunakan jasa pembangunan dari internal perusahaan sendiri, sehingga dapat meminimalisir biaya yang mungkin dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada rivalry among competitors, mendapat poin 3 per 5. PT Summarecon Agung dibandingkan dengan emiten lainnya dalam subsektor sejenis mengusung sistem pembangunan terpadu yang menyediakan berbagai macam kebutuhan dari penggunanya. Meskipun produk SMRA diminati oleh konsumennya, karena nilai lebih murah tetapi masih sangat banyak emiten lain dalam sektor sejenis. Sehingga untuk bisa mempertahankan konsumennya, SMRA harus dapat memenuhi kegiatan konsumen dengan biaya produk yang lebih murah. Karena konsumen SMRA dapat mencari opsi substitusi lain apabila produk yang ditawarkan tidak sesuai ekspektasi konsumen. Yang keempat ada trade of new entrants, mendapat poin 5 dari 5. Karena sektor properti dan real estate memiliki tingkat peminat yang cukup tinggi, sehingga dapat berimbas pada munculnya jenis-jenis perusahaan di bidang sejenis. Selain itu, dengan adanya rencana pemindahan ibu kota dapat menjadi proyek rebutan untuk mengembangkan bisnis properti dan real estate yang baru. Untuk saat ini, emiten sektor properti di BEI terdapat sekitar 91 emiten yang listing di bursa dan bisa dimungkinkan untuk akan terus bertambah. Dan yang terakhir ada trade of substitusi, mendapat poin 4 dari 5. Dikarenakan PT Summarecon Agung berfokus pada bidang properti dan real estate yang terdapat cukup banyak emiten sejenis yang di subsektor yang sama, sehingga terdapat resiko substitusi produk, tetapi PT Summarecon Agung tidak hanya berfokus pada property development saja, tetapi juga melebar ke dalam bisnis lain seperti property investment, leisure, dan hospitality, education, dan property management. Oke, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang risiko bisnis dan investasi pada PT Summarecon Agung Tbk. Yang pertama ada risiko kredit bank R1. Akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak 2 tahun lalu, beberapa perusahaan seperti sektor konstruksi dan juga properti mengalami kesulitan dalam pengajuan kredit bank. Tetapi SMRA telah menerbitkan right issue sebesar 3,6 miliar pada 8 Juni 2021, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada risiko operasional bisnis terganggu. Imbas dari pendanaan yang kurang dapat membuat proses kegiatan operasional perusahaan dapat terganggu. Terlebih sektor properti memiliki biaya-biaya yang cukup tinggi. Selanjutnya ada risiko kebijakan suku bunga dari pemerintah. Bisnis properti ini terpengaruh dengan adanya kebijakan dari pemerintah, sehingga di saat suatu kondisi tertentu seperti di masa pandemi, yang adanya reaksi PPN membuat sektor properti diminati oleh konsumen. Namun, di kondisi sebaliknya, bisa jadi kebijakan pemerintah dapat membuat sektor properti cukup terpengaruh. Selanjutnya ada risiko persaingan pasar. Untuk R4, dalam menjalankan bisnis properti, PT Summarecon Agung memiliki ancaman barang substitusi yang sangat banyak, tetapi hal ini dapat teratasi dengan pemenuhan permintaan konsumen serta melakukan inovasi seperti yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada risiko penyebaran virus COVID-19 di era industri properti. Untuk R5, meskipun normal
baru saja diterapkan dan vaksin sudah mulai didistribusikan, tetapi bisnis perusahaan dapat terganggu apabila mulai ada kasus reaktif COVID-19 di lingkungan properti. Untuk mengatasi hal tersebut, pengelola properti harus dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya ada risiko kebijakan pemerintah untuk R6. Di Indonesia terdapat kebijakan dalam pembatasan kepemilikan properti terhadap warga negara asing atau WNA. Selain itu, kadang terdapat penolakan dari warga sekitar area pengembangan. Hal ini dapat diatasi dengan meminimalkan keadaan force majeure yang mungkin terjadi, mengasuransikan hal yang penting, serta senantiasa memperhatikan faktor lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan serta rasio pada PT Summarecon Agung Tbk. Berdasarkan laporan keuangan SMRA menunjukkan posisi keuangan yang terus bertumbuh pada kuartal 1 sampai kuartal 4 tahun 2021 dan didukung dengan rasio keuangan SMRA yang mencerminkan prospek positif untuk SMRA di masa mendatang. Dilihat dari rasio profitabilitas, ROA dan ROE SMRA di atas 1, yang menunjukkan bahwa SMRA dapat menghasilkan laba secara optimal. Hal ini didukung dengan rasio lain seperti NPM yang menunjukkan nilai di atas 5%, yang menandakan bahwa keuangan perusahaan dalam kondisi sehat. Selanjutnya untuk rasio likuiditas, tercermin dari current ratio yang ideal, menggambarkan perusahaan tidak mengalami masalah dalam membayar hutang jangka pendeknya. Sedangkan dari quick ratio menunjukkan nilai di bawah 1, yang menandakan SMRA memiliki kecepatan dalam membayar hutang yang cukup lama. Selanjutnya untuk rasio solvabilitas, dilihat dari rasio DAR yang memiliki nilai di bawah 1, yaitu tepatnya 0,57, menunjukkan bahwa perusahaan sebagian besar aktiva perusahaan tidak dibiayai oleh hutang, sedangkan rasio DAR menunjukkan nilai 1,7. Meskipun menunjukkan nilai yang besar, tapi masih bisa dikatakan wajar, mengingat sektor properti sangat bergantung pada hutang untuk pendanaan operasional perusahaan. Berdasarkan perhitungan valuasi menggunakan metode multiples, menunjukkan kondisi SMRA saat ini di harga per 4 April 2022 dengan harga 740 masih menunjukkan nilai under value dengan target price 1149 yang memiliki potensial upside sebesar 55,3%. Hal ini diperkuat dengan grafik multiple band yang keempatnya menunjukkan kondisi di bawah rata-rata. Hal ini dilihat dari garis merah yang berada di atas garis biru. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang hasil analisis teknikal yang telah kami bahas, yaitu pada tanggal 4 April 2022 menunjukkan adanya pola pembalikan arah setelah menyentuh garis support yang dimana kami memproyeksikan bahwa harga saham SMRA akan bergerak mendekati resisten terdekat dengan potensi kenaikan dari harga saat ini yaitu 5,06%. Dan apabila pasar masih optimis, maka harga akan mendekati resisten berikutnya dengan potensi kenaikan 8,26% dari harga saat ini. Argumen kami juga diperkuat berdasarkan stokastik yang menunjukkan sinyal golden cross setelah sebelumnya mengalami oversell. Untuk kesimpulan pada hasil analisis PT Summarecon Agung Tbk, yaitu kami merekomendasikan untuk buy. Dikarenakan yang pertama dilihat dari laporan keuangan SMRA yang bertumbuh dan menunjukkan hasil rasio keuangan yang kokoh. Yang kedua dari valuasi, untuk perhitungan valuasi menggunakan multiples method dan menunjukkan under value dengan potensial upside 55,3%. Yang ketiga, berdasarkan technical analysis, hasil technical analysis yang menunjukkan sinyal golden cross dan menyentuh harga support. Dan dari prospek bisnis properti sendiri,
yaitu adanya sentimen positif program pemerintah, yaitu Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.